Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Udi sebagai dosen pengampu mata kuliah berpikir sistem dalam pengambilan keputusan dan rekan-rekan kelas A maupun rekan-rekan pendengar sekalian. Kami di sini dari kelompok 1 akan membahas terkait analisis penggunaan analitik hierarki proses, buka kurung AHP, tutup kurung, pada studi kasus Kecamatan Bandar Negeri Suoh dalam penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama Hilya Adin Safara HS dengan NRP 5033211021, yang kedua Neneng Rodiati dengan NRP 5033211043, yang ketiga saya sendiri Cantika Dwi Maidina dengan NRP 5033211045. Untuk informasi jurnal yang kami pilih berikut terkait judulnya, yaitu penggunaan analitikal hierarki proses buka kurung AHP tutup kurung dalam menentukan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, dengan jenis jurnal yaitu Jurnal TAM Teknologi Accountants Model, volume dan tahunnya volume 6 Juli 2016, penulis Eka Ridawati dari STMIK Priling Sewu Lampung dengan tanggal review 28 Maret tahun 2023. Adapun outline pembahasan presentasi kami, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua perumusan permasalahan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat uji konsistensi, yang kelima hasil perhitungan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk pembahasan yang pertama saya serahkan kepada rekan saya. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Latar belakang. Nah, UMKM memiliki peran penting dan strategis khususnya dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, tercatat jumlah UMKM sebanyak 56,5 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Sektor industri di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka peran sektor industri pengolahan semakin penting, sehingga sektor industri pengolahan mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin atau leading sektor di sektor industri secara umum. Kemudian ada tahapan implementasi. Nah, di sini yang pertama ada algoritma sistem berupa proses perumusan, kemudian ada matrik perbandingan berpasangan, matrik nilai kriteria, matrik penjumlahan setiap baris kriteria yang dilakukan pada pengambilan keputusan, dan ada rasio konsistensi yang dilakukan pada saat uji konsistensi. Yang pertama di sini ada proses perumusan permasalahan. Nah, dalam proses perumusan permasalahan ini dilakukan penyusunan hierarki elemen keputusan. Dalam menyusun hierarki ini, yang pertama perlu dilakukan pendefinisian terhadap problematika yang kemudian dilanjutkan pada merinci elemen keputusan secara hierarkis. Mendefinisikan problematika. Sektor industri di Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat berperan sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Nah, dalam menentukan sektor industri kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan di sektor industri Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana kriteria prioritas pengembangan yang cocok agar bisa digabungkan ke dalam sektor industri di Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Karena banyaknya alternatif kriteria pengembangan, maka dalam proses penentuannya atau pengambilan keputusannya juga perlu metode yang cocok. Dalam hal ini akan digunakan metode AHP sebagai metodenya karena dianggap yang paling sesuai. Setelah menentukan permasalahannya, kemudian di sini melakukan perincian elemen keputusan secara hierarkis. Di sini ada 5 kriteria. Yang pertama ada tenaga kerja, nilai investasi, kapasitas produksi, nilai produksi, dan nilai bahan baku. Dari kriteria tersebut kemudian dilakukan pembobotan nilai untuk menentukan mana yang akan dijadikan prioritas. Dari penilaian tersebut nantinya akan ada bobot yang sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
Seperti yang sudah rekan saya paparkan bahwasanya pada tahapan implementasi itu terdapat 3 tahapan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pengambilan keputusan, di mana pada pengambilan keputusan ini terdapat 3 bagian, yaitu matriks perbandingan perpasangan, matriks nilai kriteria, dan matriks penjumlahan setiap baris kriteria. Yang pertama yaitu matriks perbandingan berpasangan. Pada matriks perbandingan berpasangan ini untuk menilai perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria lain, di mana di sini terdapat 5 kriteria. Yang pertama, kriteria pertama yaitu tenaga kerja, kriteria kedua kapasitas produksi, kriteria ketiga investasi, kriteria keempat nilai produksi, dan kriteria kelima bahan baku. Masing-masing kriteria baris dan kolom yang sama mempunyai nilai satu yang dimana mempunyai maksud atau arti pada masing-masing kriteria itu sama penting. Untuk percontohan yaitu pada kapasitas produksi dengan tenaga kerja memiliki nilai 5, yang dimana responden berpikir bahwasanya kapasitas produksi itu lebih berprioritas dibandingkan tenaga kerja berikut. Begitupun hingga pada bahan baku. Lalu selanjutnya terkait matriks perbandingan hasil normalisasi atau nilai kriteria. Pada matriks perbandingan hasil normalisasi ini, kriteria 1 dengan kriteria pasangannya itu nilainya dihitung melalui nilai kolom dibagi dengan jumlah kolom kriteria pasangannya. Di mana di sini terdapat nilai kolom 1 pada kriteria tenaga kerja dengan tenaga kerja, lalu dibagi dengan jumlah kolom 2,37 yang menghasilkan nilai 0,422. Begitupun seterusnya pada nilai kolom bahan baku yang dimana memiliki nilai 1 dan jumlah kolomnya itu 11, dan 1 dibagi 11 yaitu dengan hasilnya 0,091 hingga seterusnya hingga menghasilkan nilai seperti berikut. Lalu untuk pada masing-masing baris tenaga kerja hingga baris bahan baku dijumlahkan. Pada baris tenaga kerja 0,422, 0,682, 0,383, 0,24, 0,273 dijumlahkan dengan menghasilkan 2. Hal itu juga berlanjut hingga baris bahan baku. Lalu dalam penentuan prioritas atau bobot dengan simbol WI, di mana di sini jumlah baris dibagi jumlah elemen, di mana jumlah baris di sini 2 dibagi dengan banyaknya elemen itu adalah kriteria yaitu sebanyak 5, di mana menghasilkan W1 sama dengan 0,4 dan seterusnya hingga bahan baku, di mana W2 itu 0,205, W3 0,1712, W4 0,143, W5 0,808. Selanjutnya untuk matriks penjumlahan setiap baris kriteria, di mana matriks penjumlahan setiap baris ini merupakan perhitungan dari penilaian nilai prioritas dikalikan dengan matriks perbandingan antar pasangan. Di sini terdapat prioritas dari tenaga kerja sendiri yaitu W1 sama dengan 0,4 dikalikan dengan 1 sehingga menghasilkan 0,4. Lalu untuk kapasitas produksinya dengan kapasitas produksi dengan baris tenaga kerja prioritas 0,4 dikalikan dengan 5 menghasilkan nilainya itu 2. Perhitungan ini berlanjut hingga dengan baris bahan baku dan kolom bahan baku. Lalu selanjutnya pada setiap baris dijumlahkan sehingga menghasilkan hasil seperti berikut ini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya adalah uji konsistensi, di mana perhitungan ini digunakan untuk memastikan bahwa rasio konsistensi atau CR kurang dari atau sama dengan 0,1. Jika dinilai CR lebih dari 0,1, maka matriks perbandingan dua pasangan harus dihitung ulang. Hal ini sesuai dengan teori Profesor T. Sethi yang mengatakan indeks konsistensi disarankan tidak lebih dari 10%. Kemudian di sini didapat matriks rasio konsistensi kriteria, kemudian berdasarkan nilai pada tabel tersebut dapat dihitung nilai berikut. Dari perhitungan di atas, nilai CR yaitu sebesar min 1,653, di mana nilai CR kurang dari 0,1, sehingga perhitungan rasio konsistensi dari perhitungan kriteria dapat diterima.
Selanjutnya adalah menghitung nilai CR, intensitas dari masing-masing kriteria. Perhitungan dilakukan dengan cara yang sama dengan perhitungan kriteria, yaitu menghitung perbandingan berpasangan, menghitung matriks nilai, menjumlahkan setiap baris, setelah itu dapat dihitung nilai rasio konsistensinya. Intensitas setiap kriteria memiliki nilai yang identik sehingga perhitungan intensitas hanya dilakukan satu kali. Di sini dapat dilihat terdapat matriks penjumlahan baris intensitas, di mana dihasilkan nilai CR yaitu min 0,79. Dari perhitungan di atas, nilai CR kurang dari 0,1 sehingga perhitungan rasio konsistensi dari perhitungan intensitas dapat diterima atau konsisten. Lalu setelah uji konsistensi selesai, di sini terdapat matriks hasil, di mana matriks hasil ini merupakan nilai yang diperoleh dari kolom prioritas pada uji konsistensi dalam matriks perjumlahan baris intensitas. Nilai intensitas yang didapatkan pada setiap kolom itu sama seperti yang di sini dapat kita lihat pada setiap baris. Pada baris pertama 0,426, dan seterusnya hingga SR yaitu 0,062 dan seterusnya. Hal itu dikarenakan pada setiap kriteria identik, di mana nilai-nilai ini didapatkan dari seperti nilai prioritas di sini pada uji konsistensi. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Kemudian dari hasil pengujian terhadap kriteria yang dikembangkan menggunakan model AHP dapat disimpulkan bahwa perhitungan telah dengan benar dan sesuai berdasarkan uji konsistensi dalam pengambilan keputusan. Didapatkan hasil bahwasanya kriteria tenaga kerja menjadi prioritas utama yang perlu dikembangkan dalam industri kecil menengah atau UMKM. Kemudian berlanjut pada kriteria lainnya secara berurutan yaitu kapasitas produksi, investasi, nilai produksi, dan bahan baku. Oleh karena itu, adanya perhitungan ini dapat juga digunakan untuk membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Bandar Negeri Sao, Kabupaten Lampung Barat, untuk melakukan pemilihan perusahaan yang mendapatkan bantuan pengembangan dari pemerintah daerah. Terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.